boleh dengan semuanya ada begitu banyak pengalaman, persoalan, bahkan tantangan yang dihadapi sebagai gereja yang mandiri dan dewasa dalam mengemban tugas bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tetapi syukur kepada Tuhan, semuanya boleh dituntut dan disertai oleh Tuhan sebagai kepala gereja kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Emmanuel Karunia menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah memenuhi undangan kami. Adapun acara yang akan kita lewati di malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, ibadah syukur. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemasangan lilin ulang tahun yang ke-91 tahun. Acara keempat, penutup. Dan acara yang kelima, doa sama kasih bersama. Kita akan masuk pada acara yang pertama, ibadah, dan saya persilahkan kepada petugas untuk memandu acaranya. Shalom, shalom. Puji Tuhan, di malam hari ini kita boleh datang bersama-sama di rumah Tuhan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Gereja Emmanuel Karunia yang
nomor 94. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara. Yesus berfirman menolong saudara dalam pelayanan ini. Disilahkan jemaat untuk kembali. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan, kita mengakui kesalahan dan dosa kita, serta kita memohon pengampunan dalam pengharapan iman kita. Kita berdoa. Engkau Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Engkau penebus dosa kami. Tetapi Engkau juga yang memelihara hidup kami sebagai biji mata Tuhan sendiri. Sehingga dalam menjalani hari-hari hidup yang ada, kami terpelihara dengan baik di dalam kasih setia Tuhan. Bahkan sebagai
kelemahan kami, kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Kami mengaku Tuhan bahwa kami melakukan kesalahan. Kami berdosa, belum mampu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, belum mampu untuk menjadi saksi Tuhan dengan baik. Olehnya saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Bapa yang mengasihani kami akan mendengarkan pengakuan kami di hadapan-Mu dan mau menerima kami apa adanya, serta mengampuni kami dari kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membimbing kami sebagai gereja-Mu untuk kami tetap mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Bahkan ada sukacita untuk tetap melaksanakan tanggung jawab iman kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya pengampunan yang sungguh Engkau kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Dari putusan malam lalu. Yesus Tuhan, putra
menjaga diri kita dalam masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Dan karena itu kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dalam ibadah syukur ini Engkau hadir lewat firman-Mu yang akan memberkati kehidupan kami. Dan karena itu titiplah kami untuk kami mau membaca Alkitab, mendengar dan merenungkannya, serta mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Ulangan 11 ayat 1 sampai 7 akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Ulangan 11 ayat 1 sampai 7. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allah, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teratur, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut berau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yang ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka didengar seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan barang siapa mengikuti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. 1 Yohanes 2 ayat 5a. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat, khususnya jemaat Immanuel Keanuya, yang oleh karena anugerah Tuhan hari ini boleh beribadah bersama, bersyukur bersama dalam mau mengingat akan pekerjaan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam sejarah perjalanan kehidupan ketika harus bersaksi, bersekutu dan melayani. 91 tahun hari ini Tuhan bekerja, Tuhan berkarya bagi jemaat Immanuel Keanuya, mulai pendahulu kita sampai kepada kita sekarang yang ada. Kita boleh menikmati bagaimana kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya. Dan oleh karena itu bagian firman Tuhan ini akan sama-sama kita renungkan
Untuk boleh kita belajar dari sejarah yang ada ketika umat Israel mengalami perjalanan yang cukup panjang bersama Tuhan. Dan hari ini Jemaat Immanuel mencatat sejarah 91 tahun pengalaman perjalanan hidup bersama dengan Tuhan sebagai kepala gereja. Bangsa Israel berjalan bersama dan ada di dalam Tuhan, serta keluar dan dibebaskan dari Firaun. Itu merupakan pekerjaan Tuhan. Betapa perjalanan yang panjang dengan berbagai hal lika-liku yang ada, dengan berbagai persoalan, kesulitan, tantangan yang ada, tetapi terus menikmati dan merasakan tuntunan serta penyertaan Tuhan. Itu Allah lakukan karena Allah bertanggung jawab penuh, karena Allah peduli dan tetap setia terhadap janjinya untuk bagaimana mau menghadirkan damai sejahtera dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Dan dari apa yang Tuhan lakukan dan perbuat bagi bangsa Israel ada konsekuensi, yaitu Allah menginginkan bangsa Israel untuk tetap setia. Demikian besarnya kasih setia Tuhan bagi bangsa Israel, membuat catatan perjalanan sejarah dalam suka duka yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, perjalanan Jemaat Immanuel ke Arian 91 tahun dicatat dalam sejarah bahwa ada banyak hal yang terjadi, yang sudah dialami ketika harus mempertahankan iman percaya di hadapan Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tetapi ketika kita ada di usia 91 tahun ini, pertanyaan bagi kita Jemaat Immanuel Arian, catatan sejarah apa yang dapat kita pelajari ketika kita berjalan bersama Tuhan? Walaupun memang dalam perjalanan kehidupan yang ada dengan berbagai kondisi, situasi yang ada, kadang-kala membuat kita ada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari catatan sejarah yang sudah ditinggalkan oleh orang tua kita, untuk bagaimana kita terus ada membangun kehidupan bersama, meneruskan perjuangan dan orang tua yang telah bersusah payah, tetapi bagaimana dengan sukacita terus bekerja, berkarya dan melayani
mau mengingatkan kita untuk bagaimana selalu sadar bahwa kita ada sampai saat ini hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menghadirkan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan ini selain hanya Dia. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ada Immanuel yang lain. Immanuel artinya yang sampai ada teman-teman yang tahu apa yang arti Immanuel. Yang bilang Immanuel dan tidak tahu apa artinya Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta kita. Nah, apakah ada orang yang bisa menjamin hal itu? Ketika kita harus terus berjuang, bertahan, bahkan kuat kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Kita bisa menjadi motivator. Atau kita bisa menjadi perencana yang ulung untuk bagaimana kita maju. Tetapi hanya Tuhanlah yang akan memberikan semuanya. Artinya bahwa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan menyertai, semua itu akan sia-sia. Dan karena itu, kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi jemaat Immanuel ke Aruya. Pilihan kehidupan untuk tetap setia itu merupakan satu hal yang Tuhan haruskan dalam kehidupan ini. Dan bagian firman ini memberi catatan kepada kita untuk dengan sungguh-sungguh memastikan bahwa kita hidup dengan Tuhan. Dan karena itu sebagai gereja, dalam seluruh perjalanan kehidupan yang ada, sebagai jemaat Tuhan, kita harus percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Itulah yang harus kita selalu wujudkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dari bagian bacaan kita pada saat ini, kita boleh melihat bagaimana perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ini wajib. Tidak ada pilihan. Kenapa wajib dilakukan oleh umat Tuhan yang ada? Karena memang apa yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan yang ada itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan itu harus terus dilakukan. Bahkan ada tanggung jawab untuk bagaimana terus memberitakan, menyampaikan kepada generasi yang ada tentang perbuatan Tuhan bagi umat yang ada. Karena memang umat Tuhan
boleh mengalami, merasakan, melihat sendiri bagaimana perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Dan apa yang mereka boleh lihat, alami, rasakan, saksikan, itu juga yang harus mereka beritakan sebagai tanggung jawab untuk bagaimana mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dan itulah juga yang mau disampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang ada sekarang. Bahwa apa yang telah kita rasakan, kita alami, kita lihat, kita saksikan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, dalam sejarah perjalanan kehidupan gereja yang ada, maka itu juga yang harus kita beritakan, bukan yang lain. Karena itu merupakan satu tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu apa? Atau ada yang bertanya, apa yang akan kita lakukan selain kita harus bersaksi? Nah, sebagai umat Tuhan yang senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan, dan yang senantiasa mau berubah diri seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita juga dipanggil untuk berbagi sukacita itu kepada semua ciptaan Tuhan. Menjadi umat yang terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan patut untuk kita wujudkan. Memberikan kabar bahwa Tuhan itu mengasihi seluruh ciptaannya, sekaligus mengabarkan bahwa wujud kasih Tuhan kadang-kadang itu juga berbentuk teguran atas cara hidup yang kurang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan bukan saja hal-hal yang baik. Ada tuntunan, ada penyertaan, ada kasih, ada berkat Tuhan. Tetapi bagaimana kita harus juga menyampaikan bahwa bentuk kasih setia Tuhan itu juga bisa melalui teguran yang nyata. Kalau umat Tuhan sudah mulai menyimpang dari aturan dan ketetapan Tuhan. Dan oleh karena itu, kita harus percaya Tuhan yang adalah kepala gereja, yang sudah menyertai menuntun kita, Dia akan tetap menjadi Tuhan yang selalu memampukan kita supaya kita boleh menjadi saksi, sekaligus untuk menyuarakan akan kabar sukacita, berita tentang Tuhan Yesus yang adalah penyelamat kita. Dan oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai jemaat yang ada memperingati merayakan hari ulang tahun gereja Protestan Indonesia di Gorontalo, Jemaat Immanuel Keagungan ini, dengan terus meningkatkan iman kita kepada Tuhan, tidak semata-mata hanya untuk di lingkungan kita, tetapi juga di mana Tuhan hadirkan kita, di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja dan berkarya. Panggilan menjadi rekan sekerja Tuhan Allah tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi semua orang yang mau untuk menjadi saksi Tuhan. Demikian pula berkat dan karunia-Nya sebagai gereja yang ada, kita harus percaya bahwa Tuhan mau kita akan terus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan
kepada Tuhan. Dan karena itu, Jemaat Immanuel Keadilan 91 tahun semakin bertumbuh. Sudah dewasa, benar. Kalau diberikan dalam umur Somalisia, sudah menjadi orang tua. Dan karena itu apa kewajiban orang tua? Menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita bersama sebagai keluarga Allah, untuk terus berjuang. Tapi bagaimana agar kita menjalankan kewajiban iman kita di tengah-tengah kehidupan walaupun sulit sekalipun, tetapi tidak ada jaminan daripada Tuhan untuk bagaimana Tuhan akan terus menyertai akan kehidupan kita secara pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Selamat menikmati anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi jemaat Immanuel Keadilan, dan teruslah berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Kami tetap bersyukur dan terus memuji Engkau sebagai Tuhan Kepala Gereja kami yang telah menuntun, membimbing, menyertai kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Untuk kami boleh melaksanakan tanggung jawab kami yang Engkau percayakan. Tetapi juga bagaimana kami sebagai gereja-Mu untuk boleh bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini dengan sukacita iman kami jemaat Immanuel Keagungan boleh lagi merayakan hari ulang tahun jemaat yang ke-91. Karena itu biarlah firman Tuhan akan menjadi motivasi, pendorong bagi kami sebagai jemaat untuk terus bersaksi tentang Engkau, untuk bagaimana tetap setia dan taat melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, untuk boleh menyaksikan apa yang telah kami alami, kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan ini, sebagai wujud untuk bagaimana kami mau setia dalam panggilan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang sudah meletakkan dasar yang kuat dan kokoh melalui tua-tua jemaat, pendahulu-pendahulu jemaat, sehingga gereja Protestan Indonesia di Gorontalo Jemaat Immanuel Keagungan boleh dapat menjalani kehidupan yang ada dalam bersaksi, bersekutu dan melayani, dan itu semua kami aminkan bersama merupakan bukti daripada kasih setia Tuhan. Dan ketika kami diperkenankan untuk boleh lagi ada di usia 91 tahun ini, maka biarlah kami akan terus bertanggung jawab dengan baik untuk apa yang menjadi kewajiban kami di hadapan Tuhan. Tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami mampu untuk melaksanakan semuanya dengan kami selalu mau hidup di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi juga bagaimana kami akan terus berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Walaupun dalam perjalanan berjemaat ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang terjadi, tapi kami yakin Tuhan yang sudah menolong memampukan jemaat Tuhan yang ada untuk terus bekerja, berkarya dan melayani. Dan karena itu biarlah semuanya Tuhan kami aminkan bersama merupakan bukti daripada kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ke depan kami tetap berdoa kepada Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang akan terus memberkati jemaat-Mu yang ada, ketika harus melaksanakan tanggung jawab yang ada dalam kekurangan, kelemahan dan keterbatasan. Kami hanya memohon kuasa Tuhan melengkapi kami semua, tetap ada semangat dan sukacita untuk terus melayani Tuhan dengan berbagai hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga.
Engkau memberkati kami semua sebagai jemaat dalam tugas pekerjaan, dalam usaha mata pencaharian, dalam melaksanakan tanggung jawab yang Engkau percayakan sesuai dengan profesi, karunia, talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami selalu hanya mau mengandalkan Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena kami percaya di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena kasih kemurahan-Mu, maka kami akan terus dimampukan untuk menjalani hidup. Tetapi bagaimana bisa menjadi umat Tuhan yang benar-benar setia, taat dalam pembinaan hidup. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami pun sebagai persekutuan jemaat, warga gereja yang adalah bagian dari warga masyarakat, Engkau Tuhan menolong kami supaya kami pun tahu apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami kepada pemerintah yang ada. Dengan sukacita kami boleh dapat menjalankan kewajiban kami. Dan karena itu pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dengan berbagai persoalan kehidupan, musibah yang ada. Biarlah Tuhan yang akan menemukan, menolong umat-Mu yang ada, yang diperhadapkan dengan persoalan pergumulan hidup. Tetapi bagaimana kami mampu untuk hidup berdampingan satu dengan yang lain, walaupun kami ada dalam berbagai perbedaan, tetapi karena Tuhan yang menghendaki, untuk kami boleh menjadi saksi, pembawa damai dan sukacita, maka itulah yang harus kami lakukan di tengah-tengah hidup kerja dan pelayanan, di mana Tuhan tempatkan kami. Diberkatilah pemerintah yang ada, dari pusat sampai ke daerah. Senantiasa kuasa Tuhan hadir bagi mereka. Akal budi kebijaksanaan Tuhan karuniakan, mereka boleh mengembangkan jalan hidup mereka sebagai pemerintah yang ada. Khususnya pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo, di Kabupaten Walet, Kecamatan Nanami, dan di Desa Karu. Tuhan menolong memberkati mereka dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk melayani masyarakat dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya jaminan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu biarlah Tuhan akan terus melindungi, menjaga kami, menjauhkan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis. Akan orang-orang akan mengganggu kehidupan kami, mengganggu persekutuan kami, mengganggu pekerjaan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menghalau semuanya, sehingga kami boleh melaksanakan semua yang kami rindukan, harapkan, cita-citakan. Tetapi bagaimana Tuhan turut bekerja mewujudkan semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, segala kebaikan karunia anugerah dan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Karena itu mensyukuri semuanya dalam ibadah ini. Kami boleh memberikan persembahan. Dikuduskanlah apa yang sudah kami beri, sehingga bisa dapat dipakai untuk menopang kerja pelayanan Tuhan yang ada. Bahkan pemberian diri kami, persembahan kehidupan kami, menjadi satu persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, yang ada dalam pergumulan, tubuh lemah. Kami hanya memohon kuasa Tuhan. Tuhan bekerja dalam proses penyembuhan, dalam proses pemulihan, untuk mereka boleh menikmati tubuh yang sehat dan kuat, diberkati terus oleh Tuhan. Terima kasih.
bermanfaat. Majelis jemaat yang ada, Tuhan diberkati dalam tanggung jawab pelayanan. Tetap ada semangat dan sukacita melayani Tuhan, walaupun ada tugas pokok yang juga harus kami lakukan. Tapi karunia dan hikmat bagi kami, agar kami dapat membagi waktu dengan baik, sehingga waktu untuk Tuhan juga itu benar-benar ada dalam hidup kerja dan pelayanan. Terima kasih Pak. Semua yang sudah terlibat dalam pekerjaan pelayanan, Tuhan memberkati. Tuhan yang akan memperhitungkan semuanya. Dan inilah kami semua Bapak di sorga yang sudah datang kepada Tuhan, yang sudah berdoa, yang sudah bersyukur. Dan biarlah doa kami malam hari ini kami akan akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa yang Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam dan kami dan ampuni kami seperti kami juga mengampuni kepada kesalahan dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semua berdiri. Di 228 kita nyanyikan. Anugerah dan damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat bagi jemaat yang berbahagia yang mulai ada di usia 91 tahun. Pada hari ini Tuhan Yesus terus menyertai dan tetap memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian malaikat syukur dan malam hari ini telah selesai. Saya atas nama seluruh jemaat
yang hadir pada malam hari ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Heliska Lolongo Esteban yang sudah melayani dan persekutuan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sebagai sumber berkat akan tetap terus menyertai dan memberkati ibu dan keluarga. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akan masuk pada acara yang kedua untuk acara malam hari ini, yaitu sambutan dan sambutan